Pak kan makan ayam. Ayam hidup itu ayam mati dan makan. Ayam mati ya. Tapi yang menggantikan sel di tangan kita kan dibuat dari makanan tadi itu. Yang ada di tangan itu selnya hidup atau sel mati? Sel hidup. Allah sudah tahu segala sesuatu. Bahkan kita sebut sudah tahu pun juga tidak patut bagi Allah. Allah tahu segala sesuatu yang sudah terjadi, yang terjadi, dan yang akan terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi Allah tahu, sesuatu yang mustahil terjadi Allah juga tahu. Karena kita tahu bahwa Allah tahu, maka kita tawakal. Karena kita tahu bahwa Allah tahu. Jadi kita tidak takut menghadapi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat qudrat dan iradat Allah. Qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Qudrat dan iradat Allah ini hanya berkaitan dengan perkara-perkara yang mungkin-mungkin saja. Ya, bil mumkinat. Dengan sesuatu yang mungkin-mungkin saja. Maka tidak semua pertanyaan terkait qudrat itu benar. Ya, tidak ada istilahnya yang bertanya tidak mungkin salah, yang bertanya itu bisa jadi pertanyaannya salah. Ya. Yang bertanya itu bisa jadi pertanyaannya salah, sebagaimana kita katakan kemarin apa? Ini HP ini laki-laki itu perempuan. Gimana jawabnya kemarin, Pak? Pertanyaannya salah. Pertanyaannya perlu jawab. Ya. Pertanyaannya itu betul yang salah. Ya. Ini HP merah atau kuning, Pak? Pertanyaannya itu betul yang salah. Ya. Tuh, kunci ini pakai baju atau telanjang? Pertanyaannya salah. Yang bisa kita sebut telanjang itu apa kemarin? Yang punya aurat. Yang tidak punya aurat mana bisa disebut telanjang? Ya, yang tidak punya aurat tidak bisa disebut telanjang. Yang tidak punya aurat tidak bisa juga disebut berpakaian. Ya, HP dikasih casing, tidak bisa kita katakan itu HP berpakaian. Kita bisa katakan itu HP berpelindung. Oke. Ya, karena telanjang ataupun berpakaian itu adalah berkaitan dengan menutup aurat. Kalau tidak punya aurat, ya tidak bisa dikatakan telanjang. Sama dengan itu, dia bilang apa? Bisakah Allah menciptakan dirinya menjadi dua kalau Allah itu memang maha kuasa? Kalau Allah dua berarti Allah tidak maha kuasa berarti. Ya. Bisakah Allah menciptakan dirinya menjadi dua? Ada orang yang nanya, kalau Allah memang maha kuasa, bisakah Allah menciptakan dirinya menjadi dua? Kalau Allah menciptakan dirinya menjadi dua, berarti Allah tidak lagi maha kuasa. Kalau ada dua orang yang kuasa, berarti tidak ada yang maha. Pak. Ya, kalau ada dua yang berkuasa, berarti tidak ada yang maha. Disebut maha kuasa karena memang satu-satunya. Itu seolah-olah dia bertanya apa? Kalau kamu kuat, coba buat diri kamu jadi lemah. Kan itu. Itu pertanyaan bodoh. Itu pertanyaannya itu betul yang bodoh. Nah, maka tidak semua pertanyaan itu benar. Orang bertanya itu nalarnya mesti sehat. Kalau nalar tidak sehat, dikasih jawaban apapun tidak akan bisa dia menerima.
Yang tanya pada saya, Allah tuh di dalam alam atau di luar alam? Allah tuh di dalam alam atau di luar alam? Di dalam ataupun di luar itu sifat apa? Fisik. Nih. Angin, ya, materi. Di luar, di dalam, di atas, di bawah, di samping kanan, di samping kiri, itu semua adalah sifat materi. Sedangkan Allah bukan. Nggak bisa kita tanya-tanya seperti itu. Jangan jawab, jangan terpancing pula jawab pertanyaan bodoh. Ya, kalau ada orang bertanya seperti itu, bilang, coba kamu perbaiki dulu tak kamu, kayaknya ada sarafnya yang kena tuh gitu. Ya, itu tentang qudrat iradat, hanya berkaitan dengan yang mungkin saja. Tapi lagi-lagi kita katakan mungkin itu ada yang mungkin secara nalar, ada yang mungkin secara ilmu alam. Ya, kita kan sudah bedakan kemarin Pak. Ada yang pasti secara ilmu alam. Contohnya air pasti mengalir dari atas ke bawah. Contoh lain, api pasti menghadap ke atas. Itu namanya kepastian apa itu? Kepastian alam. Tapi kalau secara nalar, bisa enggak api menghadap ke bawah? Terbayang enggak Pak? Bisa kita bayangkan berarti mungkin. Bapak bisa bayangkan enggak sungai yang airnya susu? Sungai susu bisa terbayang enggak? Bisa terbayang. Jangan pikirkan cara bikinnya ya. Kita cuma pikirkan ada sungai, susu mengalir di sungai itu. Kita bisa bayangkan. Berarti perkara seperti itu apa namanya tuh? Mungkin secara akal. Tidak mungkin secara teknologi kita. Itulah istilahnya. Tidak mungkin secara teknologi kita. Bisa enggak orang pindah dari Payakumbuh ke Makkah dalam satu kali kedipan mata? Secara akal? Secara akal? Bisa secara akal? Ya, secara hukum alam, teknologi? Nah, ya, memang tidak mungkin sekarang. Ya, karena kita juga menemukan hal senada di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Sulaiman mengadakan sayembara, siapa yang bisa memindahkan singgasana Balqis? Ya enggak, kan sebentar. Memindahkan itu cuma sebentar. Kitanya aja enggak tahu caranya. Dah, cara serahkan pada Allah. Ya, cara serahkan pada Allah. Tapi mungkin enggak itu terjadi? Mungkin. Orang masuk dalam api, enggak mati dia, enggak terbakar dia. Kalau kita ngomong sama orang-orang seluruh dunia, mungkin enggak tuh? Enggak mungkin. Tanya sama ahli api misalkan, ahli kimia, ahli fisika segala macam. Mungkin enggak tuh? Enggak mungkin katanya. Enggak mungkin secara hukum alam. Tapi kalau hukum akal, ya. Kenapa? Karena hukum alam itu tunduk pada pencipta alam. Kita katakan hukum alam itu tunduk pada pencipta alam. Ya, umpama lah. Hukum dunia juga tunduk pada pencipta hukum, ya Pak? Ya, siapa penegak hukum? Polisi, contoh. Ya enggak? Polisi. Contoh. Apakah semua yang enggak pakai helm itu ditilang polisi? Enggak juga Pak ya. Kenapa seseorang yang tidak pakai helm tapi tidak ditilang? Nampak ada polisi tapi tidak ditilang sama polisi. Kenapa? Dusana. Kawannya. Itu mukjizat, nanti kita bahas seperti itu juga konsepnya ya. Orang dekat bisa jadi. Itu contoh saja perbedaan antara hukum alam dengan hukum akal. Malam ini kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala hayat ilmun. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bi 'ulumi syarih rahimahullahu taala fid daraini amin. Wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bikulli syai'. Allah itu qiyamuhu bi nafsihi, ya, ghani wa wahidun, Allah maha esa, wa hayy, Allah maha hidup, qadir muridun alimun bikulli syai'. Ini urutannya memang tidak sesuai dengan urutan sebagaimana kita hafal, karena ini darurat nazam, menyesuaikan dengan nazam. Kalau urutannya apa? Kemarin kita bahas qudrat dan iradat. Malam ini kita bahas pembahasan baru, yaitu ilmun dan hayat. Nah, kita lihat bagaimana kita beriman dengan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kata Imam Al-Jazairi, kaifal i'tiqadu bi'ilmillahi ta'ala huwa an na'taqida anna Allah ta'ala mawsufun bil ilmi wa annahu bikulli syai'in alimun ya'lamul asya'a kullaha zahiraha wa batinaha wa ya'lamu adada habbatir ramli wa adada qataratil matari wa awraqis syajari wa ya'lamu sirra wa akhfa la takhfa alaihi khafiyatun wa ilmuhu laisa bimuktasabin bal ya'lamul asya'a fil azali qabla wujudiha. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat ilmu. Bersifat ilmu. Kalau kita manusia ini bukan bersifat ilmu, Pak. Kalau kita memiliki ilmu. Memiliki ilmu. Kalau ilmu manusia bisa hilang enggak, Pak? Bisa hilang ya. Bisa hilang. Ilmu manusia, aslinya manusia kan tidak tahu apa-apa, kemudian dapat ilmu. Ilmu yang didapatkan tadi bisa hilang enggak? Bisa hilang. Ya. Apa yang kita pelajari di masa muda dulu boleh jadi ketika tua lupa lagi, boleh jadi. Padahal dulu rasa-rasanya sudah ahli betul kita dalam satu bidang. Kenapa? Karena itu ilmu manusia kita punya saja, tidak bersifat dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan ilmu. Sama hal dengan penglihatan, pendengaran, kita cuma dibuat melihat, kita cuma dibuat mendengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersifat ilmu. Ya, kaunuhu aliman nanti kita kaitkan dengan sifat ma'nawiyah. Bahwasanya pengetahuan Allah itu bagaimana? Tidak terbatas dulu. Allah mengetahui al-asya', Allah mengetahui segala sesuatu, zahiraha wa batinaha, luar dalam. Luar dalam. Kalau dahulu diumpamakan yang tahu isi rahim perempuan itu cuma Allah. Yang tahu bagaimana anak di dalam rahim itu cuma Allah. Yang tahu isi dalam tanah itu cuma Allah. Yang tahu bagaimana luasnya langit dan isinya itu cuma Allah. Wa ya'lamu adada habbatir ramli. Allah tahu berapa jumlah biji-biji pasir. Bara banyaknya biji-biji pasir Allah tahu. Kemudian Allah tahu juga berapa tetes air hujan yang jatuh. Allah juga tahu berapa banyak daun-daunan di pepohonan. Allah juga tahu sesuatu yang rahasia. Allah tahu sesuatu yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Saya apa? Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, ini beliau menjelaskan bahwasanya ilmu Allah itu tidak terbatas. Ilmu Allah tidak terbatas. Tapi sebenarnya yang menjadi distingsi pembeda betul antara ilmu Allah dan ilmu manusia apa? Wa ilmuhu laisa bimuktasabin. Ilmu Allah itu punya ilmu tidak dicari, tidak diusahakan. Kalau manusia berilmu bagaimana caranya? Dicari, diusahakan, baru manusia punya ilmunya. Apa ibu kota Jawa Tengah, Pak? Semarang. Ya, Semarang selesai. Ibu kota Jawa Tengah apa? Itu contoh. Tadi Bapak kan tidak tahu ibu kota Jawa Tengah, sekarang sudah tahu kan? Berarti ilmu yang Bapak dapatkan itu dari mana dapatnya? Iya, orang ngasih tahu, itu namanya muktasab. Sebelumnya kita tidak tahu, kemudian kita bisa tahu dari mana sumber ilmu. Bisa dengan nalar, kita lihat baru kita tahu contohnya. Atau bisa dengan kita lihat, itu hawas namanya ya. Kita lihat baru bisa kita tahu. Atau dari kabar orang lain memberitahu kepada kita, makanya kita tahu. Atau dengan nalar analisis saja. Kita lihat, kita tidak tahu istri kita masak apa di rumah, kita tidak tahu. Tapi dari depan rumah tercium aroma maco. Berarti istri kita, itu contoh. Itu kan nalar, kita tidak lihat. Ya, tapi kita bisa menilai maco. Atau dilihat hari-harinya enak. Kalau di Pekumbuh ini hari pakannya hari apa kok Pak? Hari pakannya. Kalau Bukit Tinggi kan Rabu dan Sabtu. Kalau Pekumbuh hari akad. Contoh hari akad sekarang, pas hari pakan. Anggap kita hidup tradisional ya. Hari Ahad, kira-kira istri kita masak apa hari Ahad? Enak. Kalau hari-hari biasa makan maco, hari pakan makan maco juga mungkin wallahu alam ya. Itu kan contoh bagaimana kita menalar ya. Mana nakuk itu kan tak takut-takut saja.
Ya, menerka-nerka sesuatu tidak cuma terka-terka begitu saja. Ada landasan-landasan yang membuat pilihan kita jatuh pada kemungkinan ini. Nah, itu namanya nalar. Itu ilmu manusia. Aslinya manusia tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Bisa karena dia melihat sendiri dengan panca inderanya, atau ada orang lain yang memberitahu. Kalau Allah tidak. Kalau Allah tidak seperti itu. Allah sudah tahu segala sesuatu. Bahkan kita sebut sudah tahu pun juga tidak patut bagi Allah. Allah tahu segala sesuatu yang sudah terjadi, yang terjadi, dan yang akan terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi Allah tahu, sesuatu yang mustahil terjadi Allah juga tahu. Maka untuk perkara ilmu Allah berkaitan dengan yang pasti, dengan yang mungkin, dan juga yang mustahil. Semuanya Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Siapa di antara kita ni yang masuk surga tanpa hisab nanti? Allah tahu. Siapa di antara kita ni yang akan masuk neraka? Ya, Allah tahu. Mudah-mudahan tak ada ya Pak ya. Siapa di antara kita yang besok dapat 1 miliar? Allah tahu juga tu. Ya, entah ada entah tak. Pokoknya mudah-mudahan ada ya tak. Allah tahu, kitanya aja yang tidak tahu. Kita yang tidak tahu, Allah tahu semua sebelum diciptakan. Jadi jangan kita batas-batasi ya. Ketika manusia berada dalam perut ibunya, Allah sudah tetapkan. Allah sudah tetapkan jodohnya siapa, Allah sudah tetapkan rezekinya, Allah sudah tetapkan matinya. Ya berarti semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Rezekinya, jodohnya, matinya, memang Allah sudah tahu semuanya. Ya, Allah tahu semuanya. Masalahnya apa? Kita yang tidak tahu. Ya, makanya kita katakan berkali-kali ya, Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj diperlihatkan isi neraka. Kenapa sudah ada isi neraka? Yang diperlihatkan itu adalah ilmu Allah. Karena bagi Allah neraka sudah ada isinya atau belum? Dalam ilmu Allah Pak, neraka sudah ada isinya belum? Sudah. Ya bagi kita memang nanti berkaitan dengan apa? Waktu juga. Belum terjadi kiamat. Berarti saat sekarang neraka belum ada isinya. Sedangkan bagi Allah, tahu Allah. Ya, semuanya Allah tahu. Kenapa? Karena ilmu Allah tidak muktasab. Siapa besok pemenang pemilu, Pak? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kita aminkan saja dulu ya. Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka untuk sekarang kita aminkan saja dulu. Ya. Kita tidak tahu siapa yang akan menang pemilu. Tapi Allah tahu tidak siapa yang menang? Allah tahu. Itu ilmu Allah. Jadi tidak tunggu terjadi dulu, baru Allah tahu. Itu manusia, itu terjadi dulu, baru manusia tahu. Ini berbeda dengan orang-orang Syiah. Ya. Ada orang-orang Syiah yang keterlaluan, punya aqidatul bada'. Bagaimana aqidatul bada' ini? Mereka meyakini bahwa Allah tidak tahu sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Ini kurang ajar. Ini kurang ajar. Terjadi dulu sesuatu baru Allah tahu. Ini kurang ajar nih orang-orang. Allah tahu, Pak. Allah tahu. Nah, makanya kita tegaskan ya supaya tidak rusak nanti i'tiqad kita. Tuh, Barajat Tauhid ini kita memang harus membedakan antara syariat dengan hakikat. Nah, kalau tidak dibedakan syariat dengan hakikat, kacau jadinya. Kita untuk hari esok ada 2 kemungkinan. Ya, sehat, sakit. Contoh. Ya, dapat rezeki atau dapat musibah. Kemungkinan besok. Ini kita nih ya. Nah, kacau. Salah paham pula orang. Besok Pak, besok kita sehat atau sakit, kita dapat rezeki atau dapat musibah, Allah tahu enggak? Tahu ya. Allah tahu. Ini premis pertama yang harus kita camkan dulu ya. Allah tahu. Besok kita sehat atau sakit, Allah tahu. Ya. Kita tahu enggak? Kita tidak tahu.
Ini dua premis harus kita pahami dulu. Allah tahu, kita tidak tahu. Kita tahu bahwa Allah tahu. Kita tahu bahwa kita tidak tahu. Ya. Karena kita tahu bahwa Allah tahu, karena kita tahu bahwa Allah tahu, maka kita tawakal. Karena kita tahu bahwa Allah tahu. Jadi kita tidak takut menghadapi masa depan. Kita tidak takut menghadapi esok hari. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah sudah tetapkan yang terbaik untuk kita. Kita tahu bahwa Allah tahu. Tapi yang kita tidak tahu ini bagaimana? Karena kita tidak tahu apa yang Allah catat bagi kita esok hari, yang kita tahu apa? Sebab zahir. Apa sebab zahir orang sehat, Pak? Makan dijaga. Enak, badan dijaga, kebersihan dijaga. Apa sebab zahir orang dapat rezeki? Karajo, enak, keluar rumahnya. Atau di dalam rumah kok pandainya mencari pitih pakai HP. Pokoknya ada yang dia lakukan yang bisa mendatangkan rezeki. Ada yang bisa dia lakukan yang bisa mendatangkan kesehatan. Berarti dia tahu apa nih? Asbab, sebab. Dia tahu sebab zahir saja. Nah, karena yang dia tahu sebab zahir, maka tugasnya apa? Ikhtiar, usaha. Ya. Maka kita secara zahir, ini hukum zahir nih. Hukum zahir kita harus ikhtiar. Atau ini namanya hukum syariat manusia. Syariatnya manusia harus ikhtiar. Tapi secara hakikat i'tiqad, manusia harus tawakal. Itu namanya ketika kita dengar kaji ada yang membedakan, ada yang syariat, ada yang hakikat. Maksudnya apa? Yaitu kalau kita terbalik-balik, tidak boleh, Pak. Hukum i'tiqad dibawa kepada syariat. Sehingga dia katakan apa? Nan rasaki ketibo itu tibo jo lalu jelas. Boleh enggak tuh, Pak? Nan rasaki ketibo jo maka lalu sajalah. Sisyo jadi. Ya. Atau sebaliknya. Hukum syariat dibawa kepada i'tiqad. Nan Allah itu kan banyak awak. Ada mengatakan nan Allah itu kan banyak awak. Kalau bau sawu awak, baru Allah lagi awak rasaki. Enggak boleh serupa itu. Sebab nyatanya di sekeliling kita banyak juga orang yang berusaha sudah jungkir balik, akan tetapi rasakinya masih sandi juga. Ada orang yang belum lahir sudah kaya, ya Pak. Siapa yang belum lahir sudah kaya, Pak? Anak Jokowi. Anak presiden ya. Ini mohon maaf nih Pak ya, sebagai contoh saja ya. Bukan naik di YouTube. Ya. Anak Raffi Ahmad. Anak Raffi Ahmad. Alun lah iyalah. Kayo. Enak ya. Jadi jangan terlalu berpatokan kepada hukum zahir, enggak boleh juga. Karena secara hakikat segala sesuatu berasal dari Allah. Maka ada syariat, ada hakikat. Bapak ngasih duit ke istri. Istri tidak sebut makasih pada bapak. Istri cuma nyebut alhamdulillah aja. Itu sudah benar atau salah? Secara hakikat sudah benar. Karena memang sumber rezeki adalah dari. Tapi secara syariat benar atau salah? Salah. Nah secara syariat Nabi juga menyuruh apa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih pada manusia berarti tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dua-duanya, syukur kepada Allah, syukur kepada manusia. Syukur kepada Allah itu bagaimana caranya? Memakai apapun yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan tujuan penciptaannya. Itu syukur pada Allah, hakikat syukur. Ya. Maka ini berkaitan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu hakikat. Ilmu Allah itu hakikat segala sesuatu. Sedangkan ilmu manusia hanya zahir-zahir saja. Yang kita jadikan hukum apa, Pak? Ilmu kita. Yang kita jadikan keyakinan yang mana, Pak? Ilmu Allah. Maka orang kalau dia yakin bahwa Allah tahu nasibnya ke depan, dia akan tawakal saja pada Allah. Tawakal pada Allah. Senang saja hatinya. La khaufun alaihim. Ada cerita ya, terkait masalah ini. Ada seorang ahli ibadah. Kemudian dalam perjalanan dia melihat seekor burung yang
terkapar. Ya, itu ceritanya itu ya, burung hampir mati sakit. Apa katanya? Kalau burung ini bisa makan, maka saya tidak kerja lagi. Burung sakit, gimana cara dia mau cari makan, Pak? Kan tidak bisa cari makan. Tapi dia pikir apa? Allah kan menjamin rezeki seluruh makhluk. Maka kalau memang burung yang sakit ini bisa dapat rezeki, apalagi saya, katanya. Maka dia lihat burung ini. Kalau memang burung ini dapat rezeki, maka saya akan tinggalkan pekerjaan saya fokus ibadah saja, katanya. Ternyata betul. Ya, setelah berapa lama dia perhatikan, datang burung lain membawa cacing, dan burung lain ini memberikan cacing itu kepada burung yang tadi sakit. Apa katanya? Oh iya, mah. Berarti rezeki memang sudah diatur oleh Allah. Besoknya dia tinggalkan pekerjaannya, dia fokus saja ibadah di masjid. Kisah dia meninggalkan pekerjaan ini tersebar sampai ke ulama kampung sebelah. Ulama kampung sebelah mendengar itu, datang pula dia ke yang ahli ibadah yang di sini. Ya, apa katanya? Benar kamu tinggalkan pekerjaan? Ya. Kenapa kamu tinggalkan pekerjaan kamu? Diceritakanlah kisah burung yang tadi. Kemudian apa kata ulama dari kampung sebelah? Dalam cerita kamu tadi burungnya cuma 1 atau 2? Ada berapa burung tadi, Pak? Ada 2 ya. 1 burung yang ditolong, 1 burung yang... Kenapa kamu ambil ibrah dari burung yang ditolong? Harusnya kamu ngambil ibrah jangan kepada burung yang sakit, bukan kepada burung yang ditolong. Kenapa? Karena kamu sehat. Harusnya kamu jadi yang mana nih? Burung yang menolong. Kamu cari rezeki, kemudian kamu pakai rezeki itu untuk membantu orang lain. Oh iya juga. Baru ini cerita kok kadang-kadang sama, Pak. Tapi hikmah yang diambil bisa jadi berbeda tergantung sudut pandang. Kalau orang malih mencelik cerita tadi ya keceknya, berarti tidak perlu kerajo. Enak. Kalau orang rajin bertambah-tambah. Saya bekerja bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain. Itu contoh saja. Ya, memang secara hakikat Allah sudah atur semua, rezeki sudah dapat semua. Allah sudah tahu. Ya. Ini berkaitan dengan sifat lain nanti ya, sifat sama, basar, kalam. Tapi kita bahas selanjutnya sifat hayat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini hayat didahulukan ya. Ilmun hayat. Apa maksud sifat hayat bagi Allah Subhanahu wa taala? Huwa an na'taqida anna Allah taala hayyun wa anna hayatahu subhanahu wa taala laysat ka hayatina. Bahwa kita yakin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hidup, maha hidup, dan bahwa kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan kehidupan kita. Fa inna hayatana biwasa'ita kajariyanid dami wan nafasi. Kehidupan kita membutuhkan wasilah, membutuhkan perantara. Kenapa manusia bisa hidup? Karena darahnya ngalir. Kenapa manusia hidup? Karena bernafas. Kehidupan manusia itu berkaitan dengan jantung, dengan paru-paru, dengan organ-organ semuanya. Sedangkan kehidupan Allah bagaimana? Laisat biwasitati syai'in. Kehidupan Allah tidak terikat dengan apapun. Wa hiya qadimatun baqiyatun la yalhaquhal 'adamu wa taghayyuru aslan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa awal dan kekal. Ada tanpa awal, ada tanpa akhir. Sehingga Allah tidak pernah tidak ada. Kalau tidak pernah tidak ada apa berarti? Berarti kematian juga ternafi dari Allah. Terhindar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah bersifat mati. Bahkan Allah tidak bisa berubah. Dan kita sudah sampaikan. Kenapa Allah mustahil berubah? Karena sesuatu zat yang begitu sempurna tidak akan bisa bertambah lagi, tidak bisa berkurang lagi. Sekarang kehidupan manusia itu kan ibarat tentang bersatunya jasad dan ruh, ya Pak. Manusia dibilang hidup kapan? Ketika ruhnya masih berada di dalam jasad. Itu kehidupan manusia. Kalau onda hidup, dia apa Pak? Hah? Ada apinya ya, nah. Ada api. Ya. Kalau kereta api hidup, kapan dikatakan hidup? Ada apinya. Ya, kalau listrik hidup, kalau TV hidup, ada harus api. Ujung-ujungnya itu juga ya. Nah. Kalau Allah enggak. Kenapa? Karena Allah bukan jasad, Allah juga bukan ruh.
Allah bukan jasad, Allah juga bukan ruh, maka jangan sekali-kali disamakan kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk yang terikat dengan ruh tadi. Ya, enggak, itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, berarti apa? Hidup Allah itu adalah hakikat eksistensi Allah. Kalau manusia aslinya mati. Manusia aslinya mati kemudian dibuat hidup. Ya Pak, yang kita makan ini kan yang mati-mati aja semuanya. Ini contoh nih, Bapak luka. Bapak luka. Berarti tubuh saat itu membentuk sel-sel baru untuk mengganti sel yang rusak karena luka tadi. Dari mana tubuh membentuk sel-sel baru, Pak? Dari makanan. Bapak makan daging. Daging yang dimakan itu ada selnya, ada. Sel yang kita makan, daging yang kita makan itu daging mati atau daging hidup? Bapak kan makan ayam. Ayam hidup atau ayam mati yang makan? Ayam mati ya. Tapi yang menggantikan sel di tangan kita kan dibuat dari makanan tadi. Yang ada di tangan itu selnya hidup atau sel mati? Sel hidup. Ya, jadi sebenarnya setiap hari di tubuh kita ini terjadi pergantian mati hidup, sel-sel mati digantikan oleh sel-sel baru. Dan sel-sel baru itu dibuat dari sel-sel yang mati, dari mati, ya enggak? Daki, Pak, gawi hitam kuku itu, yang hitam di kuku itu apa sebenarnya? Sel kulit mati kan? Sel kulit mati. Selalu ada sel-sel baru yang dibuat di tubuh kita. Semakin kita tua, pergantian sel semakin lambat. Itu makanya kulit orang-orang tua elastisnya kurang. Ya, enggak elastis lagi. Kalau orang-orang anak kecil enak dipicik pipinya balik. Kalau dipicik kok lama. Dipicik tangan, Pak, baliknya lama kalau semakin orang tua. Ya, lakasih. Ya. Kalau berarti setiap hari ada sel yang mati, ada pula sel yang hidup. Nah, seperti itulah manusia mati, hidup, dari hidup menjadi mati, dari mati menjadi hidup. Kalau kita putar lagi ya, cycle of life. Kita mati, sel-sel kita juga ikut mati. Kemudian sel-sel kita dimakan oleh cacing. Nah, kan oleh cacing. Cacing ini kebetulan dimakan pula oleh burung, dimakan pula cacing oleh ikan, dimakan oleh hewan-hewan lain, kan seperti itu saja kehidupan terus. Ya. Maka ada proses hidup mati, dan itu perubahan, itulah perubahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada matinya. Ya, Allah tidak mati. Adanya zat Allah, eksistensi Allah itu sudah kehidupan itu sendiri. Kalau kita tidak, kita mati kemudian dibuat oleh Allah jadi hidup. Kehidupan kita terikat dengan jantung, kehidupan kita terikat dengan paru-paru, sedangkan kehidupan Allah tanpa wasithah. Maka kalau ada orang yang mengatakan Tuhan telah mati, ada aliran ateis, Pak. Ada aliran ateis yang menyatakan bahwa alam ini memang ada penciptanya, tapi pencipta alam itu sudah mati gitu. Ada tuh. Alam ini ada yang menciptakan, tapi pencipta alam itu sudah mati. Kalau mati berarti bukan, itu aja simpel. Kalau mati pencipta alam ini berarti dia bukan Tuhan. Berarti itu Tuhan palsu. Karena pencipta alam tidak mungkin mati. Itu sifat hayat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ekuivalen dengan ilmu tadi 3. Ada sama, ada basar, ada kalam. Ini akan kita bahas. Sama artinya mendengar. Bagaimana kita mengimani bahwa Allah itu Maha mendengar? Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu mawsufun bisam'i wa annahu yasma'u kulla syai'in sirran kana aw jahran. Lakinna sam'ahu subhanahu wa ta'ala laysa ka sam'ina. Fa inna sam'ana biwasitatil udhuni wa sam'uhu subhanahu wa ta'ala laysa biwasitati syai'in. Ini sama seperti penjelasan ilmu tadi, Pak. Bahwa kita meyakini bahwa pendengaran Allah
pendengaran itu bukan telinga. Lagi-lagi kita katakan pendengaran berbeda dengan telinga, penglihatan berbeda dengan mata, perkalaman atau percakapan, perkataan itu juga berbeda dengan lisan. Berbeda-beda. Ada yang tidak punya telinga tapi bisa mendengar, ya Pak? Apa yang tidak punya telinga bisa mendengar? Ada yang bertelinga tapi tidak bisa mendengar, sebaliknya. Ada yang bertelinga tapi tidak bisa. Nah, jadi jangan disamakan. Ada yang matanya tertutup tapi bisa melihat. Coba tutup mata. Coba tutup mata. Tutup mata. Coba cari Monas. Dia nampak Monas? Nampak. Hebat, Pak. Itu enggak sihir itu, Pak. Ya, orang selalu mengumpamakan dengan orang tidur. Orang tidur kan matanya tapi ciang. Matanya tertutup, tapi saat tidur dia bisa melihat ular, ya Pak. Saat tidur dia bisa melihat ular. Saat tidur dia bisa melihat perempuan cantik. Saat tidur dia bisa melihat hantu. Banyak nih bisa dia lihat. Padahal matanya tertutup. Makanya kita katakan penglihatan tidak identik dengan mata. Itu dulu. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala pendengaran, penglihatan, kalam juga demikian. Jangan disama-samakan dengan makhluk. Kalau bagi makhluk, bagi kita ya pakai mata. Ya, melihat itu dengan wasithah, dengan perantara. Mendengar dengan perantara, berkalam juga dengan perantara. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sama, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu, baik yang sir ataupun yang jahar. Sesuatu yang kita gumamkan atau sesuatu yang kita keraskan, Allah mendengar semuanya. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak seperti pendengaran kita. Maka sesungguhnya pendengaran kita dengan wasitah, dengan wasilah telinga, sedangkan pendengaran Allah itu tanpa wasilah apapun. Ini contoh saja nih. Apa yang saya sampaikan minggu depan, kaji yang saya sampaikan minggu depan, sebelum saya diciptakan Allah sudah tahu. Ya Pak, balik ke ilmu tadi. Balik ke ilmu tadi. Allah sudah mendengar segala sesuatu walaupun sesuatu itu belum diciptakan. Ya. Allah sudah mendengar segala sesuatu sebelum sesuatu itu diciptakan. Lain dengan kita, kadang-kadang pendengaran kita lebih lambat, Pak. Kalau terjadi petir, mana yang lebih dahulu kita rasakan? Melihat kilatnya atau mendengar suara gemuruhnya? Kilat dulu baru terdengar gemuruh, enak. Kenapa, Pak? Rambatan cahaya lebih cepat daripada rambatan. Itu tuh jawaban serius tuh. Kalau jawaban gara-garanya apa, Pak? Karena mata di muka, telinga belakang. Pak, nampak kilik dulu kan? Nampak pak kilik, kemudian baru terdengar bunyi. Kenapa bisa seperti itu tadi, Pak? Mata di muka, telinga di. Itu jawab gara-gara tuh ya. Yang mananya tadi itu. Rambatan cahaya lebih cepat daripada rambatan bunyi. Itu bunyi itu, Pak. Ya, itu penglihatan juga seperti itu. Berarti kemampuan kita mendengar, kemampuan kita melihat itu ternyata tidak real time. Ternyata tidak real time. Orang selalu mengatakan harus real time. Kapan sesuatu bergetar, saat itu juga kita mendengar bunyinya. Oh, tidak begitu juga. Tidak seperti itu juga. Ya, bintang yang kita lihat di langit, apakah bintang itu sekarang real time? Tidak. Kenapa? Karena rambatan cahaya itu kan ada bintang yang jaraknya beberapa tahun dari bumi. Boleh jadi bintang itu sudah hancur sekarang. Yang kita lihat cuma cahaya yang merambat saja. Boleh jadi itu terjadi, Pak. Ya. Kan bintang itu kadang-kadang karena kan gadang. Bintang-bintang itu kan kalau dilihat kan besarnya sama seperti besar matahari, tapi karena terlalu jauh tampak oleh kita cuma titik-titik putih saja. Jaraknya berapa tahun cahaya, jaraknya berapa bulan cahaya. Boleh jadi bintang itu jaraknya jutaan tahun cahaya. Jutaan tahun cahaya. Sehingga sekarang misalkan bintang itu sedang bersinar. Cahaya itu baru sampai ke bumi berapa tahun kemudian? Mungkin 2 tahun kemudian. Contoh, anggap cahaya itu sampai 2 tahun kemudian di bumi. Sekarang mati bintang itu, meledak bintang tadi. Cahayanya masih merambat. Maka yang kita lihat di bumi berarti apa tuh?
Kita melihat tapi barangnya sudah hilang. Berarti melihat pun tidak selalu real time. Melihat tidak selalu real time ya. Tidak selalu sama ya, yang kita lihat dengan apa yang tampak belum tentu sama. Maka Allah sebaliknya, belum bintang itu ada Allah sudah melihat. Ya, belum ada lagi matahari Allah sudah tahu, Allah sudah tampak, Allah sudah mendengar semuanya. Karena itu berkaitan dengan apa tadi? Ilmu Allah. Agak rumit sifat selanjutnya. Apa itu kalam? Kita baca dulu ya, basar. Kaifal i'tiqadu bi basarillahi ta'ala? Bagaimana kita mengimani bahwasanya Allah ini Maha melihat? Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu mausufun bil basar, Allah bersifat basar, Allah bersifat melihat, wa annahu bikulli syai'in basir, dan sesungguhnya dia melihat segala sesuatu. Yubsiru hatta namlata sauda'a fil lailatil dhalma. Nah, ini untuk memahami keterbatasan pandangan kita. Ada semut hitam di atas aspal hitam di tengah malam. Ya Pak, ada semut hitam di atas aspal hitam di tengah malam. Kemudian ada monyet. Ya, kemudian ada monyet ingin mencari semut hitam di atas aspal hitam di tengah malam tadi. Bagaimana caranya mencari? Cara menjawabnya Bapak, itu teka-teki waktu ketik itu ya. Do samui hitam. Ada baru hitam, mencari samui hitam di aspal hitam tengah malam. Baca cara mencarinya. Baca cara menjawabnya Pak, ada enggak baru itu dulu lah. Sebab kalau Pak cari cara mencarinya berarti gara-gara waktu ketik. Ada teka-teki dia. Ada profesor Pak, ada profesor dikajari mau naiknya ke betang kayu. Dia betang kayu kiranya ada puluh ulah. Pani yang profesor ko bacaronyo lolos dari kejaran. Dia teh ulah di bawah harimau. Bacaronyo kabur Pak. Cara jawabnya Bapak. Profesor saja nak tahu apa yang bu. Profesor saja nak tahu apa lagi. Ya, cut ya, kita bahas ini dulu. Berarti penglihatan kita terbatas. Berarti penglihatan kita terbatas. Ini yang dicontohkan di sini apa? Semut yang hitam di tengah malam. Kita tidak usah semut. Kita contohnya pakai contoh yang lebih up to date. Kuman. Atau tuh tulisan terjemahan tuh Pak. Bapak bisa baca enggak? Nah, berarti penglihatan kita, ya barangkali ada yang bisa baca juga ya nak. Ada yang bisa baca, ada yang tidak bisa baca. Berarti penglihatan kita ini terbatas. Lihat di karpet ini ada berapa kuman nih Pak? Ada enggak kumannya tuh? Ada. Di tangan kita juga ada kuman. Tampak enggak? Bukan berarti dia tidak ada, cuma karena mata kita terbatas. Sedangkan pandangan Allah tidak terbatas. Itu dulu pertama poinnya, bahwa pandangan Allah, penglihatan Allah tidak terbatas. Dan lagi-lagi kita tegaskan, penglihatan jangan dikaitkan dengan mata. Yang melihat dengan mata itu manusia, sedangkan Allah tidak. La yakhfa an basarihi syai'un fi dhahiril ardi wa batiniha. Baik yang ada di luar bumi ataupun di dalam bumi tampak oleh Allah. Apa yang ada di atas langit juga yang di bawah langit bahkan itu juga tampak oleh Allah. Tapi penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti penglihatan kita. Maka sesungguhnya penglihatan kita itu memakai wasithah. Penglihatan kita itu ada alatnya, ada perantaranya. Apa perantaranya? Mata. Bahkan kalaupun tadi Bapak Piciang Matu nampak Monas, itu pakai perantara juga. Apa perantaranya tuh? Khayal kita ya. Khayal kita. Nampak sesuatu dalam mimpi juga ini. Ya. Ada juga perantaranya. Sedangkan bagi Allah melihat itu tanpa perantara. Dan juga lagi-lagi kita katakan tanpa awal, tanpa akhir. Belum sesuatu tercipta sudah tampak oleh Allah. Belum sesuatu tercipta sudah tampak oleh Allah. Belum sesuatu tercipta sudah terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti ada kaitannya dengan ilmu lagi. Berkaitannya juga dengan ilmu Allah. Hati-hati betul kita nih ya. Tidak ada tempat sembunyi Pak.
dari pandangan Allah. Tidak ada tempat sembunyi dari pandangan Allah. Kita bisa bersembunyi dari pandangan manusia, tapi tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Tapi kalau ada orang berbuat dosa dan masih sembunyi-sembunyi, dia berbuat dosa, oke juga lah. Oke juga lah tuh Pak. Ya, dia mau berbuat dosa tapi masih sembunyi-sembunyi. Dia mau minum tua, contoh. Mau minum tua gimana caranya? Manduk-manduk malam-malam. Kenapa dia sembunyi? Karena masih tahu kalau perbuatannya itu. Tapi kalau orang sudah berbuat dosa terang-terangan, itu tidak gibah lagi. Bahkan kalau Bapak sebutkan dosanya pada orang. Si fulan ganti kelamin. Contoh, si fulan ganti kelamin dan dia bangga dia ganti kelamin, itu gibah enggak tuh? Saya ngomong. Enggak. Karena dosa dia lakukan dengan cara terang-terangan. Tidak ada tempat sembunyi dari pendengaran Allah. Tidak ada tempat sembunyi dari pendengaran Allah. Sama kemanduk. Ya. Ditelepon kita oleh selingkuhan. Bukan kita ya, tidak ada juga di masjid ini insyaallah ya. Ada orang ditelepon oleh selingkuhan, di mana dia nelpon? Di kamar mandi. Supaya tidak terdengar oleh istrinya di luar, gimana caranya? Didudukkan keran ya. Didudukkan keran. Ya. Didudukkan keran. Ya boleh jadi istrinya tidak dengar, tapi Allah tahu itu semua. Enggak. Kalau saya pribadi kalau di WC hidupkan keran itu kan ya biar kentut nak terdengar aja kan segan pula. Itu aja tujuan kita. Ya. Nah, ada tempat sembunyi bagi kita. Mana kita mau sembunyi? Ya, kenapa? Karena belum kita ngomong Allah sudah terbesit saja di hati, Allah sudah tahu. Terbesit saja di hati, Allah sudah tahu, makanya hati-hati. Ya. Kalau iman aklani, kalau kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, iman aklani kita ini sama apa? Kita ini sama-sama tahu bahwa Allah Maha mendengar. Kita ini sama-sama tahu bahwa Allah Maha melihat. Perbedaan kita. Kenapa ada orang yang tahu bahwa Allah Maha mendengar? Kenapa ada orang yang tahu bahwa Allah Maha melihat tapi masih berani dia berbuat dosa itu? Kenapa? Bukan karena ini lagi. Karena ini. Ya. Bukan karena ini lagi. Tapi karena rasa itu kurang. Ya, rasa, apakah iman itu sudah mewujud menjadi rasa yang akan memelihara kita dari perbuatan maksiat atau belum? Ya. Kita beriman Pak, oke. Sahabat juga beriman. Secara iman ilmu kita tidak berbeda dengan sahabat. Secara iman ilmu kita tidak berbeda dengan sahabat. Tapi secara amal, secara rasa iman, rasa beriman itu tidak bisa kita kalahkan sahabat. Kalau kita disuruh hijrah oleh Nabi, Pak baru beli rumah, bapak-bapak baru beli rumah di Makkah, contoh. Baru bangun rumah, baru tagak rumah rancak, disuruh Nabi hijrah, kita lagi ke Madinah, siapa? Rumah baru sudah, baru cepat, enak. Rumah baru sudah kebatinggan peluk. Kan bisa jadi itu seperti itu. Kasusnya kan seperti itu. Ya, meninggalkan dunia, meninggalkan Makkah, jangan dikira hijrah tuh ringan. Tapi yang membuat orang-orang ini masih bisa hijrah apa? Nih. Khauf, mahabbah. Itu gunanya nanti kita kaitkan juga dengan tasawuf ya. Kita yakin Allah Maha melihat. Orang berdosa juga yakin Allah Maha melihat. Yang membedakan kenapa ada orang berani berbuat dosa, kenapa ada orang yang tidak berani berbuat dosa, bukan keimanannya lagi, tapi apa? Rasa. Rasanya disebut dengan apa tadi? Khauf. Rasa takut. Ya, dan itu yang berbeda-beda setiap orang. Yang berbeda-beda setiap orang. Hanya hati-hati ya. Iman yazid wa yanqus itu sebenarnya rasa iman. Iman bertambah dan berkurang itu sebenarnya bukan keimanan ilmu, bukan iman ilmiahnya, tapi apa? Rasa beriman itu. Makanya muraqabah itu penting. Nabi juga sampaikan level rasa orang beriman itu kan ada yang merasa saat beribadah dia melihat Allah. Kalau orang yang di bawah itu levelnya apa? Merasa dia dilihat Allah, diperhatikan Allah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan derajat ihsan seperti itu. Disitulah insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas kalam ya. Kalam ini memang agak berat. Karena gara-gara membahas sifat kalam Allah, Imam Ahmad dipenjara. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i itu pernah dipersekusi oleh khalifah saat itu karena apa? Karena pembahasan kalam Allah. Dan pembahasan kalam Allah ini sangat pentingnya sehingga bahkan ya gara-gara pembahasan kalam ini sangat penting, ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu
ilmu kalam. Ilmu tauhid selain disebut ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu akidah. Selain disebut ilmu akidah juga disebut ilmu kalam. Nah, ilmu kalam karena itu penting. Insyaallah kita sediakan waktu khusus untuk membahas sifat kalam Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan selanjutnya. Itulah barangkali kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para aulia, para solehin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.